Shalom adik-adik, selamat Hari Minggu. Nah, saat ini Kak Meita dan Kak Cynthia ingin memimpin ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, adik-adik siapkan hati dan pikiran untuk fokus menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Terima Kasih Bapa. Adik-adik sungguh-sungguh ya dalam menyembah Tuhan. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan, ku bersyukur buat dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Syukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi ya adik-adik, kita mau sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan, ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Katakan, terima kasih Bapa. Kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang kita mau berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan sehingga kami masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan Yesus tolong sertai dari awal sampai selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, tadi kan sudah menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar lagu baru. Lagu ini mengatakan bahwa kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan dan Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Nah, kita mau belajar lagu ini bersama-sama ya. Ayo Kak Petrus dan teman-teman. Semuanya tepuk tangan ya dan harus penuh sukacita. Bisa menyanyikan dengan keluarga ataupun teman-teman yang ada di sekitar kalian. Katakan, ku kejar cita-citaku. Ku kejar cita-citaku, ku
Ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, dan mau menaruh harapan kita kepada Tuhan, pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lelah belajar setiap hari, karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Nah, saat ulangan pasti teman-teman harus belajar kan? Nah, siapa di sini yang pernah mencontek? Kasih dia pernah belum? Nggak pernah dong. Bagus. Kita semua harus jujur ya adik-adik. Anak Tuhan harus jujur. Ya, sip. Kita lanjutkan lagu ini ya. Katakan, tiba ulangan tak perlu contek-contek. Tiba ulangan tak perlu contek-contek. Tiba ulangan tak pakai tanya-tanya, kalau ku tahu kita sanggup apa? Karena Yesus nolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, dan menaruh harapan pada Tuhan Yesus, pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena apa coba? Karena Dia penolongku. Sekali lagi katakan, karena Dia penolongku. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan penolong kita. Tadi sudah memuji Tuhan, dan sekarang tiba waktunya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu baru. Lagunya berjudul Yesus Kau Kucinta. Nah, adik-adik dengan sikap doa ya menyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan Yesusku, Kau selalu setia mengasihiku di setiap waktu. Kau selalu setia menemaniku. Kita mau mengimani lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu. Ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah Kau mengasihiku. Seindah langit biru berias awan-awan, begitulah cintamu. Oh Yesus, Kau yang ku cinta. Oh Yesus, Kau yang ku sayang. Kita mau katakan, kini ku datang. Dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu. Hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menaikkan pujian bagimu. Sepasti langit biru, sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah Kau mengasihiku.
seindah langit biru, berhiasa warna-warni, begitulah cintamu. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau yang ku cinta, oh Yesus, Kau yang ku sayang, oh Yesus, Kau yang ku cinta, oh Yesus, Kau yang ku sayang. Sekali lagi katakan, oh Yesus, Yesus, Kau yang ku cinta, oh Yesus, Kau yang ku sayang, ku sayang. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih menyertai ya Bapa ibadah kami ya Bapa. Kami mau mencintai-Mu sama seperti Engkau telah mencintai kami terlebih dahulu. Kami juga mau menyayangi-Mu dengan sepenuh hati. Ya Bapa, tiba saatnya untuk kami anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang mampu mendengarkan dengan baik dan hati yang seperti tanah yang subur. Kiranya ya Bapa, firman-Mu ini dapat tersampaikan dengan baik, dan kiranya ya Bapa, firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah bagi kami, dan kami dapat membagikannya untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kesalahan kami, dan jadi semua ini kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Masih ingat kisah drama minggu lalu? Tentang apa hayo? Betul, kisah Ananias dan Safira yang mengajarkan kita untuk tidak berbohong. Nah, hari ini adik-adik akan kembali menyaksikan kisah dari Alkitab yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul diambil dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Hayo. Betul, kitab Kisah Para Rasul berada di Perjanjian Baru. Lebih tepatnya setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Jadi, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan melalui peristiwa Pentakosta, para rasul terus mengadakan banyak tanda dan mujizat yang membuktikan bahwa Roh Allah menyertai mereka. Mau tahu kisahnya seperti apa? Yuk kita saksikan bersama. Duduk yang manis ya. Rasul-rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang lain tidak berani datang berkumpul dengan orang-orang percaya. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Semakin lama semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas kasur atau tikar supaya saat Petrus lewat, bayangan Petrus mengenai orang itu. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang beramai-ramai serta membawa orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Itulah arti mujizat. Pekerjaan Roh Kudus sama dengan yang dikerjakan oleh Yesus semasa hidupnya. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari golongan Saduki, mulai bertindak karena mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu,
imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis, tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapi dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang menemui mereka dengan kabar, Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. "Wow, luar biasa ya kisah rasul-rasul itu. Mereka mendapat kuasa dari Allah untuk melakukan banyak mujizat. Selain itu, rasul-rasul yang dimasukkan ke dalam penjara juga ditolong Allah melalui malaikat. Hal itu terjadi karena rasul-rasul memang tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau kalian diejek, dijahatin oleh orang lain, tidak perlu dibalas ya. Kalian cukup berdoa, pasti Allah akan menolong kalian." Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah menguatkan kami. Kami mau menjadi anak yang taat dan melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.